Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan ngebahas materi tentang persamaan kuadrat. Nah, ada dua bahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Yang kedua ada yang namanya diskriminan. Yuk kita langsung ke bahasan pertama, yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Sebuah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar X1 dan X2 mempunyai bentuk persamaan X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2 sama dengan 0, atau itu X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 dikalikan dengan X ditambah X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Sementara persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi X kuadrat ditambah B per A dikalikan dengan X ditambah C per A sama dengan 0. Nah, sehingga akan diperoleh yang pertama yaitu jumlah akar-akar persamaan kuadrat, yaitu berarti X1 tambah X2 dengan rumusnya negatif B per A. Yang kedua yaitu hasil kali akar-akarnya, yaitu dengan rumusnya X1 dikali dengan X2 berarti dengan rumusnya C per A. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 4. Maka dari soal kita peroleh X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan negatif 4. Nah, ada dua cara tadi. Cara yang pertama jika kita menggunakan rumus yang ini. X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2 sama dengan 0. Maka kita ganti X1-nya dengan 2, X2-nya dengan negatif 4. Maka diperoleh X dikurang 2 dikalikan dengan X ditambah 4. Kenapa jadi tambah? Karena di sini ada negatif ketemu negatif, maka dia akan jadi positif. Kemudian kalian kalikan X dikali X, dia akan menjadi X kuadrat. Selanjutnya X dikali dengan 4, maka dia akan menjadi plus 4X. Selanjutnya negatif 2 dikalikan dengan X, maka dia akan menjadi negatif 2X. Selanjutnya negatif 2 dikali dengan 4, maka hasilnya negatif 8. Jangan lupa selalu sama dengan 0. Maka kita bisa peroleh bahwa persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. 2X diperoleh dari 4X dikurang 2X. Ya, itu cara yang pertama. Kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan rumus X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali dengan X2. Kita tinggal gantinya X1-nya dengan 2, X2-nya dengan negatif 4. Maka kita peroleh X kuadrat dikurang 2 ditambah negatif 4, maka dia akan jadi negatif 2. Terus 2 dikali dengan 4, maka dia akan menjadi negatif 8. Maka diperoleh X kuadrat tambah 2X dikurang 8. Ini jadi tambah karena negatif ketemu dengan negatif. Cara pertama dengan cara kedua, dia memperoleh hasil yang sama. Selanjutnya, contoh yang nomor 2. Jika diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah X dikurang 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2. Maka dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah X dikurang 6 sama dengan 0 diperoleh A-nya sama dengan 1,
B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan negatif 6. Nah, persamaan kuadrat x kuadrat tambah x dikurang 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Maka x1 ditambah x2 berarti sama dengan negatif b per a. B-nya yaitu 1 dan A-nya juga 1. 1 bagi 1 adalah 1. Di sini ada tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya hasil kalinya x1 kali x2 yaitu C per A. C-nya adalah negatif 6, A-nya adalah 1. Negatif 6 dibagi 1, maka hasilnya adalah negatif 6. Nah, jika persamaan kuadrat baru mempunyai akar-akar alfa, yaitu sama dengan x1 ditambah 2, dan beta sama dengan x2 ditambah 2, maka akan diperoleh alfa ditambah beta, berarti x1 tambah 2 ditambah x2 ditambah 2. Nah, nanti 2 tambah 2, dia hasilnya adalah 4. Berarti x1 tambah x2, tadi hasilnya adalah negatif 1. Berarti negatif 1 ditambah 4 berarti sama dengan 3. Yang kedua, kita cari hasil kalinya. Yaitu berarti x1 tambah 2 dikali x2 ditambah 2. Caranya sama seperti yang tadi. Berarti x1 kali x2 dia akan menghasilkan x1 kali x2. Kemudian x1 dikali 2 berarti dia akan menghasilkan 2x1. 2 dikali x2 berarti dia akan menghasilkan 2x2. 2 kali 2 dia akan menghasilkan 4. Nah, maka x1 kali x2 ditambah yang karena ini sama-sama 2 ya, maka 2 dikali x1 ditambah x2 ditambah 4. x1 kali x2 tadi hasilnya negatif 6, x1 tambah x2 hasilnya adalah negatif 1. Maka negatif 6 ditambah 2 kali negatif 1 berarti jadi negatif 2 ditambah 4. Maka diperoleh hasilnya adalah negatif 4. Jadi persamaan kuadrat baru mempunyai persamaan ini x kuadrat dikurang alfa ditambah beta x ditambah alfa kali beta. Tinggal substitusikan, ganti alfa tambah betanya sama 3. Terus alfa kali betanya adalah negatif 4. Maka nanti hasil persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat kurang 3x dikurang 4. Nah, itu untuk bahasan yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya diskriminan. Nah, persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0 mempunyai nilai diskriminan yang dilambangkan dengan d, yang dirumuskan dengan b kuadrat dikurangi 4ac ya. Berarti b itu adalah koefisien variabel x, a itu koefisien variabel x kuadrat, c itu adalah konstanta ya. Nah, menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan ada 3. Yang pertama, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real dan berbeda. Contohnya, tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0, diperoleh nilai a-nya adalah 1, a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b sama dengan 2, berarti koefisien dari x, dan c-nya negatif 3, yaitu konstanta. Maka nilai diskriminannya, ingat rumusnya adalah b kuadrat dikurang 4ac. Maka b-nya kita ganti sama 2, berarti jadi 2 kuadrat dikurang 4, a-nya ganti sama dengan 1, c-nya diganti sama dengan negatif 3. 2 dikuadratkan adalah 4. Ini negatif ketemu negatif, maka jadi positif. 4 kali 1, 4 dikali 3 berarti 12. Tinggal 4 ditambah 12 adalah 16. 16 adalah lebih dari
0. Maka persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x dikurang 3 sama dengan 0 mempunyai dua akar real dan berbeda. Ya. Terus yang kedua ada yang namanya jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang sama. Contohnya, tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 sama dengan 0 diperoleh a-nya adalah 1, b-nya negatif 4, c-nya 4. Nah, maka dari situ kita peroleh nilai diskriminannya, berarti b-nya kita ganti sama negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1, a-nya 1 kali c, berarti c-nya adalah 4. Negatif 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16 dikurang 4 kali 1, 4 kali 4 adalah 16. Maka diperoleh diskriminannya 16 kurang 16 adalah 0. Jadi, persamaan kuadrat x kuadrat kurang 4x ditambah 4 sama dengan 0 itu mempunyai dua akar real yang sama. Dan yang ketiga itu ada yang namanya jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya tidak mempunyai akar real atau dia biasanya disebut dengan imajiner atau angka hayal. Ya. Contohnya di sini. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut diperoleh nilai a-nya sama dengan 1, b-nya 2, dan c-nya 4. Maka kita akan peroleh diskriminannya, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali 4. Nah, diskriminannya berarti 2 dikuadratkan 4 dikurang 4 kali 1 4 dikali 4 berarti 16. 4 dikurang 16 berarti dia adalah negatif 12. Negatif 12 itu kurang dari 0. Jadi persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x ditambah 4 sama dengan 0 tidak mempunyai akar yang real. Nah, demikian penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat apa yang telah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.